Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, meet me again, Miss Pradika Ratanisa or Miss Dika in English class. Sebelumnya kita sudah membahas tentang offer. Nah, sekarang giliran kita mempelajari tentang suggestion ya. Sebelum kita membahas tentang suggestion, apakah ada yang ditanyakan untuk materi offer? Sepertinya kalian sudah paham semua ya. Oke, kita lanjut aja untuk suggestion. Suggestion. Ejaan dalam bahasa Inggrisnya adalah, yuk kita eja bareng-bareng. S, U, G, G, E, S, T, I, O, and S. Suggestions. Kenapa belakangnya ada S? Berarti lebih dari satu ya. Suggestions itu sendiri artinya apa sih? Dalam pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya. Suggestions artinya adalah saran atau usulan. Berarti jika ujungnya S, usulan dan sarannya lebih dari satu. Oke, kenapa suggestion berbeda maknanya dengan sugesti? Padahal katanya sama. Mungkin sebagian dari kalian berpikir seperti itu. Dalam bahasa Indonesia, sugesti itu mungkin maknanya pemikiran ya. Tetapi suggestion dalam bahasa Inggris maknanya bukan pemikiran yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya adalah saran atau usulan. Suggestions. Nah, langsung aja yuk kita pelajari bagaimana sih cara kalian memberikan usulan atau saran kepada orang lain atau kepada teman kalian dalam bahasa Inggris. Kalimat yang dapat kalian gunakan yang pertama adalah let's. Kita aja yuk. L, E, T, S. Jangan lupa ketik sebelum S ya. Sekali lagi, once again. L, E, T, S. Let's. Yang kalian tahu maknanya apa sih let's? Kalian boleh cari di kamus ya, atau di Google Translate. Ketemu? Ya, artinya adalah mari. Atau boleh juga ayo. Nah, saran dan usulan. Let's. Bagaimana sih menggunakan kata let's? Kata let's kalian bisa gunakan ketika kalian diajak teman kalian untuk menonton film, sedangkan teman kalian mengajak untuk menaiki motor menuju bioskop, sedangkan kalian berpikir bahwa menaiki motor itu berbahaya. Lalu kalian akan memberikan usulan apa untuk pergi ke bioskop? Bagaimana jika mobil? Let's take a car to go to the cinema. Let's get a car or let's take a car to go to the cinema. Artinya adalah mari menaiki mobil untuk pergi ke bioskop. Nah, kalian dapat menggunakan kata let's dan itu salah satu contohnya. Kata selanjutnya yang dapat kalian gunakan adalah why don't you? Why don't we? Why don't? Mari kita eja. Bareng-bareng ya. W, H, Y, D, O, N, T. Jangan lupa pakai ketik sebelum T. Sebelum huruf T atau sebelum huruf T. Sekali lagi ya. W, H, Y, D, O, N, T. Why don't? Kalian dapat menggunakan subjek setelah kata why don't. Subjeknya bisa kamu, bisa kita. Kamu dalam bahasa Inggrisnya apa sih?
kita dalam bahasa Inggrisnya apa? Why don't you? Why don't we? Ibu kasih contoh ya, bagaimana sih cara menggunakan kata tersebut? Gak beda jauh kok sama penggunaan let's. Why don't we take a car to go to the cinema? Why don't you take a car to go to the cinema? Artinya adalah, why apa sih artinya? Mengapa? Kalau why don't artinya menjadi mengapa atau kenapa tidak kita atau kenapa tidakkah kamu menggunakan mobil untuk pergi ke bioskop? Mengapa tidak kami atau kita menaiki mobil untuk pergi ke bioskop? Why don't we take a car to go to the cinema? Mengapa tidak menaiki mobil untuk pergi ke bioskop? Mengapa tidak kamu menaiki mobil untuk pergi ke bioskop? Mengapa tidak kita menaiki mobil ke bioskop? Nah, itulah salah satu contoh kalimatnya. Dan selanjutnya kalian juga bisa menggunakan kata I think. Kita aja yuk. I, T, H, I, and K. I think. Artinya apa sih? Think. Berpikir. I think. Saya berpikir, Bu. Bisa, tapi untuk menggunakan dalam memberikan usulan atau saran, maknanya menjadi saya pikir atau saya kira. Bagaimana sih cara menggunakan kata I think? Jangan lupa setelah kata I think, kalian lanjut dengan subjek ya. I think we, I think you. Contoh kalimatnya sama seperti kalimat sebelumnya kok. I think we should take a car to go to the cinema. I think you should take a car to go to the cinema. Artinya adalah saya kira atau saya pikir kamu atau kita harus menaiki mobil untuk pergi ke bioskop. Ibu, yang mana sih yang artinya harus dalam bahasa Inggris? Should. Should bermakna harus. Ejaannya adalah, yang sudah tahu boleh aja bareng-bareng ya. S, H, O, U, L, D. Should. I think you should learn English more. Saya kira kamu harus belajar bahasa Inggris lebih. Itu salah satu contoh kalimatnya. Nah, itu ungkapan bagaimana cara memberikan usulan atau saran dalam bahasa Inggris. Sekarang kita belajar bagaimana cara menerima usulan tersebut atau menolak usulan tersebut. Kalian bisa gunakan atau buka buku ini atau membuka file buku ini di HP kalian dan buka halaman 6. Di situ ada cara membuat ungkapan memberikan usulan atau saran, menerima usulan atau saran, dan juga menolak usulan atau saran. Kita belajar tadi kan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana memberikan usulan dan saran. Sekarang kita belajar bagaimana cara menerima usulan atau saran tersebut. Apakah yes saja? Oh enggak ya? Oke. Di sini ada kata oke. Atau kalian juga bisa menggunakan kata sure. Boleh. Ejaannya adalah S-U-R-E. Sure. Okay, sure. Pleasure.
dengan senang hati. Kalian menerima usulan atau saran tersebut. Kalian bisa menggunakan kata pleasure. Ejaannya adalah P-L-E-A-S-U-R-E, pleasure. With pleasure, dengan senang hati. Dan sekarang kita belajar bagaimana cara menolak saran dan usulan tersebut. Kalian bisa menggunakan kata sorry, no, thank you. That's all the material about suggestion, and this is the end our material about offers and suggestions, and this is the end of chapter 1. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan lewat WhatsApp group atau bisa juga WhatsApp yang sudah nomor ID, nomor ibu yang sudah diberikan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.